Jadi kadang ada ngebesarin tabel seperti ini ya. Coba saya jalankan dulu NetBeans-nya. Ya ini kan sepele sih sebenarnya, tapi sepele kalau tidak tahu ya saya tetap aja bingung. Oke, yang mana yang ini buktinya? Oke, ini tuh nanya apa sih ini? Golongan darah jadi kelihatan semua. Oh, ini di surat keterangan ini ya, surat keterangan sehat ya kayaknya. Nanti kalau ada yang nanya langsung aja ya. Interupsi aja nggak apa-apa. Halo dok. Mm-mm. Nah gini dok, yang masalah apa namanya itu resep elektronik itu dok. Iya. Yang punya dokter kemarin ada ngedit itu ada telah resepnya kan ada di 2 lembar. Itu kan saya kan kemarin ada coba apa namanya coba saya copy punya dokter kemarin, kemudian saya pastekan ke folder report di admin. Itu udah sih dok. Cuma untuk cara nyentrinkan dari apa ngambil cara di NetBeans ke Jaspernya itu kami tuh belum berani itu dok, takut terganggu di sistemnya gitu. Oh, yang ini ya, apa sih yang telaah resep? Yang telaah Telah resep resep, iya. ngambil formatnya yang dari punya Rumah Sakit Banyumanik itu ya. Terus mau Iya dok. ternyata hasilnya 0 ya. Iya 0 dok. Oke. Ya itu sebenarnya sih. Oke, bentar berarti yang Banyumanik ya. Bentar. RSB 1 yang ini nih. Jadi memang ini saya kerjakan memang permintaan dari rumah sakitnya. Ternyata kalau awalnya saya dari punya RSUD Cipayung tuh, yang Pak Wahid, yang telah resep. Saya pakai yang Iya itu, dok. tapi ternyata yang Banyumanik 1 itu format telah resepnya beda lagi. Ya, coba. Oke, di mana nih? Di farmasi. Nomor resep. Oh, bukan itu nomor resep. Ini deh terhalang. Oke, ini ya. Cetak lembar pemberian obat 1, Pak. Bentar. Oh, bukan lembar pemberian obat 2 ya. Nah, ini kan ya dimaksud ini. Iya dok. Oke, belakangnya kan. Nah, ya ternyata yang ini kan 0000 kan. Iya dok. Oke. Jadi gini caranya. Kita harus tahu POM ini apa namanya nih. POM resep obat ini. Ya, ini namanya DLG resep obat kalau nyari di sini. Makanya saya kemarin mau menjelaskan di grup juga bingung ngomongnya gimana. Nah, ini masuk ke source-nya, terus masuk ke inventory. Ini aja di mute aja tuh siapa sih ya? Amit. Di mute dulu aja. Oke, sip. DLG resep obat. DLG resep obat. Nah, ini ya. Kenapa bisa tahu ini DLG resep obat? Ya, saya memang sering buka gitu kan. Kalau misalkan memang nggak tahu, kita bisa ini aja nih. Ketik aja nih judul ini nih, resep obat sampai .2.2 kurung kurawa resep obat. Nah, nanti kan di sini ya di source Hansanya itu klik kanan find gitu ya. Find cari resep obat, nanti akan ketemu beberapa form resepnya disamain aja bentuknya. Oke. Tadi menu lembar pemberian obat 2. Nah, di sini berarti di daerah sini pada saat diklik kanan itu namanya J pop up menu. Nah, ini di order komponen sebelah kiri.
Di sini J pop up. Nah, ini ya. Tadi itu lembar pemberian obat 2. Ini lembar obat 1, ini lembar obat 2. Saya tahunya dari mana? Yang lembar obat ini kalau kita klik kanan, properties. Nah, di sini ya. Ini entah kenapa saya nggak bisa klik properties ini. Mungkin karena pengaruh dari perPGA. Nah, ini lembar pemberian obat 1 ya. Berarti yang bawahnya ini lembar pemberian obat 2. Oke. Nah, ini kita pengen tahu skripnya seperti apa. Double klik aja lembar pemberian obat satunya. Nah, ini masuk ke mana? Masuk ke sini. Oke. Yap. Terus, kita harus buka reportnya. Reportnya apa nih? Ternyata skripnya ini lumayan banyak di segini. Oke, nanti dibikin menunya, berarti bisa aja di copy langsung dari sini, klik kanan copy, oke. Masukkan ke source-nya, terus nanti harus ada yang di custom sebenarnya sesuai database-nya. Oke, yang ini kan apa nih? Ini prepare statement supaya jadi dibikin dulu query ya. Jadi dibikin dulu query seperti ini. Query ini tujuannya menghasilkan query-query yang bisa dimasukkan ke temporary receipt ya. Ya, temporary receipt-nya nah pertama itu select data barang nama barang. Berarti ini menghasilkan nama barang, berarti nama obatnya. Berarti nama obatnya nanti dimasukkan di kolom pertama nih di tabel temporary receipt. Terus aturan pakai aturan, berarti nanti aturannya dimasukin yang kedua. Terus detail pemberian obat jumlahnya nih, jumlah obatnya, berarti yang kolom ketiga di tabel temporary receipt ya. Ini didapatkan dari mana nih? Didapatkan dari ini berarti berdasarkan nomor resepnya. Jadi query ini dijalankan where-nya where nomor resep sehingga ketemulah resep tersebut nanti dimasukkan ke sini ya. Sip. Coba saya buka di sininya ke bawah lagi. Nah, ini yang resep resep apa sih? Resep umum ya, resep biasa. Yang ini query untuk resep kasihkan. Pakai prepare statement juga. Nah, seperti ini. Jadi pertama itu nanti kan dijalankan, dilihat dulu nih, ada nggak sih ini apakah resep umum, resep obat biasa atau resep racikan. Kalau misalkan memang gagal, query dijalankan yang ini, resep racikan. Oke. Nah, terus untuk ininya, reportnya di mana nih reportnya? Coba ke bawah lagi. Nah, reportnya ini. Reportnya ternyata RPT lembar obat 2. Ya, oke. Saya buka ya RPT lembar obat 2-nya. Buka Jasper. Jaspernya buka. Ini Jaspernya harus yang 6.8.0. Ya, harus ini. Kalau untuk NetBean, saya tes sampai NetBean 12.4 aman. Jadi memang yang direkomendasikan itu kalau Pak Win itu pakai 12.0, terus saya pernah nyoba 12.0, 12.1, 12.2, titik 3, titik 4. Nah, untuk titik 4, titik 5, titik 6, saya belum pernah nyoba. Tapi ada yang nyoba 12.6 nggak masalah. Ya sudah, aman berarti. Terus kalau untuk Java-nya, saya pernah nyoba Java 17, tapi ada masalah di apa gitu. Ini saya balik lagi ke Java 15. Java 15 ya alhamdulillah aman. Tapi memang kalau buat Windows, Java 15 itu ada masalah pada saat ngeprint tabel ya. Kalau misalkan contoh tabel pemeriksaan lab itu nggak muncul garisnya. Jadi biasanya ke Java ini, ke Java di bawahnya lagi, Java berapa? Java 12. Oke, ini masuk ke sini. Reportnya di folder report. Oke, nah cari RPT lembar obat JRXML. Oke, tinggal di open aja. Nah, ini seperti ini. Saya mendesainnya seperti ini. Reportnya. Oke, ya. Kita lihat di sini. Ternyata RPT lembar obat 2 Jasper ini, dia tidak melempar query dari sini. Tidak melempar query dari NetBean. Query-nya dari mana? Query-nya murni dari sini. Ini ya. Oke, di sini nih.
Jadi query itu untuk fill sih. Nah ya, dataset. Nah, select bintang from temporary receipt. Jadi ngambil dari tabel temporary receipt. Tabel temporary receipt itu yang mana? Yang ini. Nih, ini hasil dari mana? Hasil lemparan dari prepare statement. Ya, oke. Tuh. Nah, yang jadi pertanyaan, yang nol itu yang mana? Yang nol itu kalau nggak salah yang ini ya, kejelasan tulisannya nih. 0000. Nah, kita lihat nih. Dari sini fill atau parameter. Nah, ini ya. Jadi kalau fill itu F, kalau P itu parameter. Ini P ya, parameter. Parameter, parameter, parameter. Nah, ini parameter ya. Terus ini parameter. Fillnya yang mana fillnya? Fillnya itu nanti di sini. Nah, ini fillnya di resep obatnya, di obat yang diresepkannya gitu ya. Yang lainnya pakai parameter. Nah, ini ya, ini parameter kejelasan tulisan ngambil dari parameter mana? Ngambil dari parameter kejelasan tulisan. Ini dapat dari mana parameternya? Ini dilempar dari NetBeans. Mana sih yang dimaksud ini? Nah, ini nih yang banyak ini nih. Nah, oke. Ya, paramput kejelasan tulisan. Jadi saya bikin parameter dengan namanya kejelasan tulisan. Dapatnya dari mana nih parameter ini? Dari query, query-nya SQL cari isi, select kejelasan tulisan, from telaah farmasi, where nomor resep, di mana nomor resepnya get tag. Oke. Jadi ini saya ngambil dari tabel telaah farmasi. Tabel telaah farmasi ngambil dari kolom kejelasan tulisan, di mana nomor resepnya adalah nomor resep yang didapatkan dari get tag. Get tag itu yang mana? Nah, ini variabel ya, variabel dari text box ya, text box dari format ini, form ini. Di mana sih nomor resepnya? Ini. Nah, ini. Ya, ini text box dengan nama variabel nomor resep. Tahu dari mana? Di klik kanan sing variabel name, ini nomor resep. Jadi, parameter tersebut akan mencari kejelasan tulisan, isi kolom kejelasan tulisan dari tabel telah farmasi di mana nomor resep yang tertulis yang di text box tersebut. Oke, saya buka ya tabel telah farmasinya. Oke, Banyumanik telah farmasi. Telah farmasi. Nah, ini. Ya, ini seperti ini. Jadi di Hansa original tabelnya sama, tabel telah farmasi, tapi beda isinya sama yang di sini. Saya rubah lagi. Nah, ini kejelasan tulisan ya. Kolom kejelasan tulisan itu kan isinya enum ya atau tidak. Jadi nanti ini ngambil hasil dari enum ini ya atau tidak berdasarkan nomor resep yang dimaksud di text box tersebut. Nah, ini ya kejelasan tulisan. Ini nomor resep 200001 ini kejelasan tulisannya ya otomatis nanti pada saat di print, contoh ini ya. Ini coba nomor resep berapa nih? Nomor resepnya oke, ternyata nomor resepnya nggak ada di sini ya. Coba di sini aja. Yang ini berarti ini. Yang 2020 1005001. Coba kita cari. Nah, ini ya berdasarkan tabel di sini. Otomatis kenapa 0? Karena mungkin kolomnya beda. Jadi pada saat dijalankan parameter ini tidak ditemukan. Akhirnya hasil yang di print di sini jadi 0. Tuh, jadi sesuaikan lagi dengan kolom di database-nya. Oke, begitu.